Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan juga selamat datang dan terima kasih untuk Bapak Muhammad Zusdi MSI serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maulana Ramadan. Saya mahasiswa S1 IAIN Kediri dengan program studi Sosiologi Agama. Saat ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi saya. Namun sebelum itu, saya memiliki sebuah quotes, yaitu ilmu itu bukan apa yang dihafalkan, tapi tentang apa nilai yang bermanfaat untuk orang lain. Dan menyampaikan ilmu tentang kebermanfaatan mesti harus didasari dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, mari kita masuk ke dalam inti pembahasan dari materi saya. Sebelum itu saya akan mencobanya dengan pendahuluan dari materi saya. Pancasila sebagai dasar negara atau bisa disebut dengan pondasi negara, ideologi, pandangan, atau falsafah hidup ya, yang menjadi pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang sesuai dengan proklamasi itu sendiri, proklamasi di dalamnya sendiri pun memiliki pedoman atau tujuan dari terlaksananya negara ini. Dan semua yang terkandung di dalamnya, inilah nilai-nilai luhur yang digali dan nilai luhur budaya bangsa. Bangsa ini yang harus dijaga agar tidak berubah. Jadi nilai luhur budaya yang ada di dalamnya itu harus tetap murni, tanpa adanya perubahan, harus tetap dijaga tanpa adanya campur tangan dari luar, agar tidak berubah dan menjadi keyakinan bahwa ini semua dicapai dengan perjuangan para pendiri dan pendahulu bangsa, karena mereka berjuang untuk negara ini, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan darah mereka hanya demi satu tujuan, yaitu terciptanya kebebasan dari tangan penjajah di negeri ini, terutama negara yang memiliki ideologi dan dasar negara yang merupakan sebuah pondasi dari negara itu sendiri, dan mengharapkan kepada penerus harapan bangsa untuk tidak berubah pola pikir sifat kebangsaannya. Mungkin karena pada saat ini bisa disebutkan bahwa tradisi terus budaya dari mungkin Timur Tengah, mungkin Eropa itu mulai masuk ke dalam negeri kita, yang ditakutkan dapat merubah pola pikir, dapat merubah sifat mereka terhadap nilai kebangsaannya sendiri, yang membuat mereka melunturkan jati dirinya sebagai anak bangsa. Banyaknya pola pikir baru dalam budaya baru yang sangat mengkhawatirkan akan tergradasinya jati diri pemuda bangsa. Inilah yang sama-sama harus kita jaga dan dipertahankan sebagai anak muda yang tentunya kritis terhadap perubahan zaman, kritis terhadap perubahan bangsa, tentunya yang memiliki tujuan yang positif dan selalu memiliki pandangan yang baik ke depannya terhadap bangsa ini. Oke, pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam inti materi saya, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini saya akan mengambil satu nilai Pancasila, yaitu tentang ketuhanan yang berada di puncak Pancasila itu sendiri, yaitu sila pertama. Kenapa sila pertama? Ya, karena sila pertama sendiri memiliki ikatan atau korelasi antara sila-sila lainnya, mulai dari sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima memiliki korelasi antara lainnya. Sila pertama, apa itu sila pertama? Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa setiap warga negara Indonesia diwajibkan
atas pribadinya untuk memiliki keyakinan, memiliki Tuhan, memiliki kepercayaan. Karena itu salah satu dari syarat menjadi warga negara Indonesia. Kita bisa lihat mungkin dari kartu tanda penduduk mereka. Kartu tanda penduduk mereka tidak mungkin tidak memiliki agama, pasti memiliki agama. Dan itu salah satu tujuan dari sila pertama, yaitu warganya harus memiliki keyakinan, harus memiliki agama. Makna dari sila pertama sendiri ialah setiap warga negara itu wajib mempercayai atau bisa dikatakan mengimani akan adanya Tuhan, percaya bahwa akan adanya Tuhan. Karena di Indonesia tidak mengenal ateis. Indonesia memiliki beberapa agama yang sah, memiliki beberapa kepercayaan bagi masing-masing yang sah, yang ada, yang nyata, tidak dibuat-buat. Oleh karena itu, sila pertama sangatlah penting bagi Indonesia. Karena berjalannya suatu bangsa itu akan lebih baik jika mereka memiliki kepribadian, kerohanian yang utuh atau secara menyeluruh itu baik. Kenapa demikian? Ya, bisa saya katakan antara sila pertama dan sila kedua. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil beradab. Kemanusiaan yang adil beradab. Di situ ada kemanusiaan, ada adil dan beradab. Jadi kalau kita hubungkan dengan sila pertama, maka itu sangatlah berkaitan. Di dalam agama sendiri itu diajarkan bagaimana caranya berkemanusiaan yang baik terhadap orang, cara bersosialisasi yang baik terhadap sesama manusia, agar tidak timbulnya perpecahan, perselisihan, adu domba, dan lain-lain. Itu sangat diajarkan di setiap agama-agama yang ada di Indonesia, bagaimana cara menghormati antar agama, toleransi, dan lain sebagainya. Terus ada kata adil. Di dalam Islam sendiri, adil itu sangat ditekankan. Siapapun orangnya, adil itu adalah suatu pedoman tentang manusia. Kenapa saya bilang pedoman tentang manusia? Ya karena manusia akan dilihat bijaksana apabila dia adil. Adil dalam memilih waktu, adil dalam memilih kebijakan, adil dalam menyelesaikan masalah. Itulah semua diajarkan di dalam agama. Tanpa ada agama, maka mereka tentunya tidak secara merata atau tidak secara menyeluruh memahami tentang isi Pancasila. Terus lanjut, ada kata-kata beradab. Di dalam Islam sendiri, adab itu sangat ditekankan. Bahkan ada yang mengatakan adab lebih utama daripada ilmu. Kenapa? Karena pada saat ini adab itu sangat ditekankan. Percuma orang berilmu tapi jika tidak beradab. Percuma orang memiliki tahta, memiliki pangkat, memiliki jabatan, tapi dia tidak memiliki adab terhadap sesama manusia. Itu percuma. Kenapa? Karena dia akan dipandang sebelah mata, tidak dipandang sebagaimana manusia secara utuhnya. Jikalau hewan itu hidup tanpa memiliki adab, maka manusia haruslah hidup menggunakan adab sebagai manusia, sebagai manusia yang terpelajar, ya, sebagai manusia yang memiliki ruang lingkup terhadap manusia lainnya, harus menghadapi manusia dengan cara akal yang baik. Karena terkadang manusia ingin dimanusiakan tapi lupa cara memanusiakan manusia. Itulah yang terjadi di zaman sekarang. Mereka lupa mengedepankan adab. Oleh karena itu, dalam sila pertama tadi, dalam agama telah diajarkan bagaimana cara beradab dengan manusia. Di setiap agama pun diajarkan bagaimana cara menghormati orang lain, menghargai orang lain, apapun bentuknya, sekecil apapun perbuatannya. Itu sangatlah dianjurkan di dalam agama. Lanjut kepada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Di dalam persatuan sendiri itu pun adalah nilai-nilai agamanya. Kenapa saya bilang tersebut? Karena agama akan menjadi tumbuh besar, akan menjadi tumbuh dewasa, menyebar dan merata jika adanya kebersamaan, kerukunan. Oleh karena itu, pasti setiap agama maksud saya mengajarkan tentang bagaimana kebersamaan, persatuan di dalam
agamanya untuk mengajarkan bagaimana setiap insan hidup beragama dalam persatuan, bukan dalam perpecahan. Di Indonesia sendiri kita memiliki berbagai macam suku, berbagai macam budaya, berbagai macam etnis dan lain bahasa dan lain sebagainya. Tempat pun berbeda-beda, tidak dalam satu padu. Itu memiliki nilai tersendiri. Maksudnya adalah kita harus bisa bersama, Bhinneka Tunggal Ika, di dalam satu ikatan walaupun kita berbeda-beda. Dan agama pun mengajarkannya, bagaimana kita bisa bersatu sebagai umat manusia. Kita adalah saudara, walaupun bukan saudara seiman, tapi kita adalah saudara satu tanah air, saudara satu persatuan. Yang mana pada zaman dahulu kala kita bersatu melawan penjajah. Kita tidak akan semerdeka saat ini, tidak akan sebebas saat ini jika tidak akan ada persatuan, jika tidak ada kesatuan dalam menjalankan apa saya bisa bilang, katakan ya, menjalankan kehidupan di negara Indonesia. Karena kita terbangun dari satu kesatuan menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu semua juga terdapat di dalam agama, juga diajarkan di dalam agama, bagaimana cara mewakilkan dengan baik, dengan jujur, dengan adil. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan. Bahkan dalam Islam itu pun diatur bagaimana caranya bijaksana dalam memilih, bijaksana dalam memerintah. Mungkin saya bisa katakan agama itu menjadi pondasi. Kenapa pondasi demikian? Termasuk di dalam sila keempat itu kental akan agama. Jika tidak ada agama, mereka tidak akan dapat mengambil kebijakan dengan bijaksana. Walaupun kita tahu saat ini kebijaksanaan para pemimpin ditangguh kekuasaan pun dipertanyakan, karena mungkin mereka lupa akan sila pertama. Mereka mungkin disumpah, tapi mereka lupa dengan sumpah mereka. Mereka hanya membaca sesuai dengan mata mereka, tapi tidak membaca dengan pikiran dan hati mereka. Itulah yang terjadi di realitas sekarang. Oleh tentunya sila pertama sangatlah ditekankan dalam hal ini, apalagi mengenai perwakilan. Itu sangatlah penting ditekankannya agama, agar mereka tidak salah dalam mengambil kebijakan, tidak salah dalam mengambil langkah, ya. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu 5, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya bisa katakan dulu pada zaman sahabat ada seorang orang non muslim datang kepada khalifah mengatakan, "Wahai khalifah, di sana ada seorang pemimpin daerah yang tidak adil terhadapku. Dia menggusur rumahku untuk membangun rumah ibadah." Lalu khalifah berkata, "Berikanlah tulang ini kepada dia." Tulang itu dipotong antara pangkal dan bawahnya, itu dipotong oleh khalifah, lalu diberikan kepada orang itu untuk disampaikan kepada pemimpin yang telah mendoliminya. Maksud dari tulang itu apa? Kenapa tulang itu dipotong pangkalnya agar tajam? Agar mereka tahu hukum itu tidak harus tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum itu harus adil, harus rata. Dalam Islam diajarkan bagaimana hukum itu adil, meratakan hukum, tidak pandang siapapun orangnya, selagi dia muslim ataupun non muslim, hukum sama rata. Agar apa? Agar menciptakan keadilan sosial bagi pemeluk-pemeluknya. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu mengayomi untuk seluruhnya. Itu adalah salah satu contoh yang saya ambil dari agama saya sendiri. Saya tidak mengetahui tentang agama lain, jadi saya akan mengambil contoh dari agama saya sendiri. Mungkin seperti itu. Jadi intinya adalah dari sila 1 dan sila kelima, semuanya itu memiliki rentetan
1, 2, 3, 4, dan 5. Semua sila memiliki rentetan, yaitu memiliki pusat, memiliki akal pikiran di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tanpa Tuhan, maka manusia akan hidup seenaknya, akan hidup semaunya, tidak ingin diatur tapi ingin mengatur. Walaupun kita tahu terkadang manusia itu mementingkan akal daripada agama. Kenapa? Karena mereka egois. Jadi walaupun mereka mementingkan akal, tapi mereka sering mengakal-akali agama. Itu sering terjadi. Tidak apa-apa, manusia. Jadi kesimpulan dari semua itu mungkin bisa saya katakan bahwa kita sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, jika ingin sesuai dengan Pancasila, maka kita harus berpatokan kepada sila yang pertama. Karena sila yang pertama lah yang mengajarkan kepada kita tentang menjalankan hidup yang baik, agar kita bisa menyambungkan atau mengkorelasi antara kehidupan kita dan sila 1 hingga sila kelima. Itulah pentingnya agama. Mungkin saya bisa ceritakan sedikit tentang sejarah terbentuknya sila pertama. Sila pertama tidak mungkin sesimpel ataupun langsung jadi seperti saat ini ya, karena dia memiliki rentetan sejarah. Sebelum tertulis atau terucap ketuhanan yang Maha Esa, dulu itu tidak terbentuk sedemikian rupa, karena dulu berbentuk bukan Pancasila tapi Piagam Jakarta, yang mana isi dari Piagam Jakarta adalah kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu pun disusun oleh cendekiawan-cendekiawan muslim, yang tentunya ada penentangan dari pihak lain yang merasa itu kurang merata atau kurang adil bagi mereka. Lalu disempurnakanlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bahwasanya di sini jelas ketuhanan itu sangat penting. Terutama akan saya bahas yang tentang Piagam Jakarta. Kenapa Muslim? Kenapa harus Islam? Ya karena negara ini dikemerdekakan oleh mayoritas agama Islam. Bahkan sampai saat ini negara Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki umat Islam terbesar di dunia, walaupun tidak tahu kualitas agamanya seperti apa. Tapi kita tetap bersyukur dengan gelar yang telah diberikan dunia kepada kita. Kenapa seperti itu? Ya, karena kita kewajiban kita beragama yang baik, beragama yang santun. Oke, saya akan melanjutkan tentang kenapa harus umat Islam. Umat Islam adalah umat terbesar di Indonesia. Dia adalah mayoritas, karena pada zaman dahulu pembebasan diri antara Indonesia dan Belanda itu memiliki campur tangan besar di dalam Islam. Islam memiliki campur tangan yang besar, memiliki tongkat estafet yang panjang reretannya di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jika dulu kita dengar ada pondok pesantren, mungkin di dalam organisasi ada kita dengar masyumi dan lain sebagainya. Itulah salah satu bentuk perlawanan umat muslim terhadap penjajahan. Di setiap daerah pun umat muslim lah yang paling banyak melakukan pergerakan, walaupun kita tidak menyampingkan atau tidak menindas tentang agama-agama lain. Oke, itu semua adalah pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang materi saya, yaitu nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Zuhdi selaku dosen pengampu, dan kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa minkum wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.